Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih banyak banget yang DM, yang komen, Bang bahas dong Red Magic 11 Pro Plus. Nah ini dia, udah ada di meja redaksi Diarcom. Kayaknya channel Diarcom nggak pernah absen ya bahas Red Magic ya. Dari awal sampai yang terbaru ini ada terus. Karena Red Magic adalah salah dua smartphone gaming yang tetap konsisten ada sampai sekarang selain ROG Phone. Saya juga penasaran tuh, ROG Phone 10 kayak apa ya? Nah, di Red Magic 11 Pro Plus ini dia punya sistem pendingin yang keren banget. Istilahnya tuh kayak liquid plus air cooling system. Jadi pendinginnya tuh pakai cairan dan pakai udara. Hei, kayak gimana tuh ya? Penasaran? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas Red Magic 11 Pro Plus. Let's go! Oke, jadi ini dia boxnya dari Red Magic. Dia warnanya warna abu-abu gelap. Kayaknya baru kali ini rada beda ya. Dan kita tahu ya kalau Red Magic itu selalu pakai chipset terkini dan ini udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nih guys, boxnya kayak gini warna abu-abu gelap, ada logonya Red Magic. Di sini logo topeng robot ya. Di sini tulisannya Win More Game Plus. Oke. Di sini tulisannya Red Magic aja. Nah, di sini saya ambil yang varian RAM-nya 16 GB, internal storage-nya itu yang 512 GB. Dan ini saya ambil yang warna hitam. Udah nggak banyak tulisan apa-apa ya. Di baliknya juga nggak banyak tulisan informasi apa-apa. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi di sini ada tulisannya DTSX, Snapdragon Sound, pokoknya pasti semuanya terjamin lah. Red Magic itu ya, mulai dari performa, soundnya, layarnya, kameranya, atribut-atribut gamingnya. Udahlah, langsung kita buka. Mantap. Iya. Wah, boxnya aja udah serem begini ya. Ya, ini dia dapat boxnya dan ada logonya si Red Magic. Kita langsung buka aja. Di dalam sini dapat apa aja. Nah, di sini tuh ada SIM tray ejector ya. Bentuknya kayak Google Map nggak sih? Tanda map kayak begitu. Kemudian di sini ada buku panduan singkat ya dalam bahasa Mandarin karena ini hanya baru ada di China ya, China version. Nah, ini kita lihat di sini ada dapat casingnya itu hard case. Menarik nih, hard case-nya dia kayak burem ya, kayak Dove ya di bagian belakang. Tapi pinggir-pinggirnya ini sama deng. Maksudnya di bagian belakang ini yang mengkilat tuh. Saya pikir tadi di bagian sininya mengkilat, di sininya itu Dove, ternyata enggak. Sisi luarnya itu Dove semua ya. Tapi dalamannya yang mengkilat. Mantap. Ya, langsung aja kita lihat di dalam boxnya dapat apa lagi. Ya, ini dia smartphone-nya, kita angkat. Berat loh, berat loh. Ya, di sini dapat kabel charger warna merah. Dalamannya warna hitam, double type C ya. Oke, kemudian di sini dapat kepala charger ini. Oke, saya udah pengalaman nih guys, kalau buka kertas ini langsung sobek dari tengahnya. Karena kalau dari sini setengah mati. Oke, ini dia kepala charger dari Red Magic 11 Pro Plus. Mantap. Nah, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya Red Magic. Kita sobek dari sini. Wow, mantapnya. Oke, seperti biasa ya, dia ngotak selalu ya si Red Magic ini. Dan coba kita intip dulu bagian belakangnya. Wah, ini dia keren banget guys. Ini dia liquid plus air cooling systemnya nih guys. Wah, nanti ini dia bisa gerak-gerak nih guys. Tumben loh ya, ada smartphone yang bisa ada liquid plus air cooling systemnya kayak begini. Serem nih guys. Oke, sebelum kita lanjut soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Red Magic 11 Pro Plus-nya ini dia pakai SIM tray model ya, dia menyediakan 2 slot nano SIM, nggak menyediakan slot micro SD. Iya. Modelnya sandwich ya. Nah ini guys, kita lihat desainnya. Kita mulai dari sisi kanan ini. Rame ya. Ada tombol power on off, tombol volume para suara,
ventilasi, ada fan coolernya nih. Salah satu smartphone yang punya fan cooler di dalamnya. Nah, di sini ada tombol game mode game. Kemudian di sini ada air trigger L1, R1 buat main game ya. Pencet-pencetnya dari sini guys. Kemudian di sisi atas ini kita bisa lihat ada jack audio dan mikrofon. Polos ya di sini ya. Kemudian di sebelah sini kita lihat tuh ada ventilasi lagi buat lubang internal fan coolernya. Kemudian di sini ada semacam apa ya ini ya, game mode juga nih guys. Kemudian di bagian bawah sini kita bisa lihat tuh guys, ada speaker, port Type C, mikrofon, dan garis antena 2 buah dan slot SIM tray udah kita buka. Kemudian di bagian belakang ini adalah yang paling keren dari varian Red Magic. Kita bisa lihatnya ada 3 buah kamera, 1, 2, 3, LED flash, logonya Red Magic, dan di sini ada simbol dari chipset Snapdragon. Nah, kemudian di sebelah sini ada RGB LED untuk internal fan coolernya yang nanti anginnya akan berhembus ke ventilasi yang ada di sini. Nah, ini dia liquid plus air cooling systemnya. Nanti dia kalau bekerja dia akan kayak mengalir gitu guys, jalan gitu. Gunanya dia akan melewati si air-airnya ini ke si bodinya dalam smartphone ini. Jadi diharapkan bisa menjadi lebih dingin. Nanti kita tes aja ya. Keren sih, kayaknya baru kali ini smartphone yang mempertontonkan liquid plus air coolingnya di bagian belakang sini. Smartphone lain sih ada, saya pernah dengar kalau nggak salah dari Oppo ya, tapi nggak diperlihatkan, ketutup gitu guys. Oke, dan ini modelnya transparan ya, kita bisa lihat bagian-bagian dalamnya. Oke, dan di bagian depan ini ada satu buah kamera selfie, tapi under display kamera ya. Jadi kameranya dibenam di bawah layar, jadi nggak kelihatan. Udah menjadi ciri khas dari Red Magic lah ya. Oke, langsung aja kita nyalain. Hup. Red Magic powered by Android. Wih, petir. Oke. Hey. Ada siapa ini? Ini maskotnya dari Red Magic nih, animasi ya guys. Tuh. Oke, ini guys tampilan dari interface-nya Red Magic 11 Pro Plus. Dan saya udah install beberapa aplikasi ya. Kita lihat aja nih di bagian sini. About Phone. Nah tuh, dia pakai Android versionnya 16. Terus pakai chipsetnya Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform nih. Ya. Terus nanti deh kita bahas pada saat Antutu ya. Nah, si Red Magic 11 Pro Plus ini memiliki dimensi dengan panjang 163,8 mm, lebarnya 76,5 mm dengan ketebalannya 8,9 mm dan beratnya ini sekitar 230 gram. Jadi tergolong smartphone yang berat. Ya iyalah ya. Banyak banget komponen yang ada di sini. Wih, lampu RGB-nya udah nyala-nyala, cuy. Tuh, nanti kita bahas ya. Kemudian dia memiliki bentang layar 6,85 inch dengan jenis layar AMOLED 1 billion color 144 Hz dengan resolusi layarnya 1216 x 2688 pixel. Mantap ya. Nah, di sini ada menu yang namanya Light Strip. Nih guys, yang ini kita klik aja. Nah, di sini ada tulisannya Fan dan Lighting Mode. Nah, fan ini buat ngatur warna yang ada di sini, internal fan coolernya. Nah, sedangkan lighting mode ini buat warna RGB yang ada di tombol ini, L trigger L1 R1-nya. Kita mulai dari yang fan-nya dulu ya. Nih, warnanya kita bisa rubah warnanya jadi merah aja. Tuh, merah aja kita bisa lihat tuh. Warnanya merah doang tuh guys. Ya. Tuh, merah aja tuh guys. Kalau kita set jadi warna hijau, nah tuh hijau kan, tuh ini juga hijau aja. Atau mau paduan warna-warna nih, tuh paduan warna-warna, saya klik tuh, dia warna-warna tuh ada biru, ada pink, ada merah, ya keren sih tuh. Dan ini berasa ada angin tuh guys. Oke, kemudian untuk lighting mode-nya nih, yang si trigger-nya ini dari sini kita bisa pilih juga misalkan hijau. Nah, di sini kan ada
RGB lightnya tuh warna hijau, dia kedap-kedip tuh. Atau ganti kuning. Nah, tuh dia warnanya kuning. Nah, dan dia bisa model ininya, si RGB-nya mau gimana? Mau apa, kayak lagi napas atau flashing atau strobo nih. Kalau flashing kita bisa lihat tuh net gitu ya. Nih cooling fan-nya tadi ya, kalau kita matiin dia akan mati, kalau di ini nyala. Gila cuy, keren banget bunyinya. Ternyata si ininya coolingnya, soundnya bisa dirubah nih. Soundnya tadi kan cool the car, sekarang dynamic supercar. Cool the car aja deh. Gitu aja deh. Nah, di sini ada menu liquid cooling circulation. Nah, ini tadi yang bisa akan menyala atau berjalan nih, kita lihat ya. Kita nyalain nih. Kita nyalain nih. Tep. Tuh. Berjalan, guys. Ininya liquid plus air cooling sistemnya. Gila, keren loh. Aduh. Gimana kalau kita lampunya kita matiin, kita lihat ini menyala-nyalanya kayak gimana? Bentar ya. Nah nih guys, ruangan udah saya matiin beberapa lampunya, kita lihat. Oke. Tuh guys, logo Red Magic-nya mengkredep-kredep, terdedak gitu. Dan ini internal fan coolernya tuh, warnanya berbagai macam, ada biru, merah, kuning, ungu, dan ininya tuh liquid cooling systemnya. Lihat tuh, jalan cuy, jalan dia cuy, di sini juga tuh. Wih, kalau kita lihat sampingnya nih, tuh juga banyak nyala-nyala. Ada air trigger L1, R1, dan ada internal fan coolernya kelihatan dari ventilasi. Keren banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke urusannya benchmark nih. Berapa sih Antutu dari Red Magic 11 Pro Plus ini? Kita lihat skornya mencapai 4 juta cuy, 4.079.538. Hey, ventilasinya bunyi guys, seng gitu, denger nggak? Ya, kita bisa lihat nih guys, dia pakai chipsetnya Snapdragon 8 Elite Gen 5 cuy. Kemudian ini GPU-nya pakai Adreno 840. Oke, kita lihat lagi di sini. Baterainya 7.500 mAh. Wih, gila gede juga ya. Padahal ketebalannya biasa aja, nggak nambah tebal, tapi baterainya jadi 7.500 loh. Jadi awet ini guys buat main game. Androidnya pakai Android 16. Untuk connectivity-nya kita bisa lihat nih, GPS-nya ada, Wi-Fi 7, Bluetooth-nya 5.4, NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada, 2D. Oke, mantap. Sekarang kita cek untuk Geekbenchik-nya berapa nih? Geekbenchik-nya mendapatkan skor 3.601 untuk single core dan 11.104 untuk multi core-nya. Nah, untuk 3D Mark-nya kita bisa lihat, oke, slingshot dan white life-nya udah max out ya. Sekarang kita lanjut buat tes main gamenya nih. Ini kan yang kalian nantikan kan? Kita masuk ke mode game aja ya dari sini ya. Tep. Jadi di sini udah ada 2 game yang saya install, ada Delta Force dan Genshin Impact. Kita main Delta Force aja ya, soalnya banyak ini yang request nih, Bang, main game Delta Force dong. Oke, jebret. Ya, udah masuk ke gamenya. Kita cek dulu nih game mode-nya ya. Tuh, dari sisi kiri kanan ada yang bisa di swipe nih guys. Swipe. Nah tuh guys, muncul game mode-nya. Kita bisa set dari performanya. Tuh, kita mau economic, balance, atau rise. Kita pakai rise aja ya, yang cepet dong. Kemudian untuk ininya, air triggernya nih, tuh udah saya set guys ya. Tuh, udah saya set guys. Ya guys, sudah masuk ke arena perang dari game Delta Force. Waduh, ada yang main bom kayak begini. Ini kita bisa ngeker, tembak, gitu guys. Seru banget nih Delta Force nih. Main deket-deket aja loh merah.
Mana, mana, mana? Mana, mana, mana? Oh, di sana tuh. Aduh, ngumpet dulu, ngumpet. Siapa sih nembak-nembak tuh? Mana sih nembak-nembak tuh? Oh, di sana. Oh. Eh. Loh, di mana sih? Yes. Yes. Oh yes, jadi sama tim saya udah dites ya FPS-nya main game Delta Force selama 15 menit dengan settingan grafik standar ya 120 FPS. FPS rata-rata tuh di 119 FPS loh. Dan FPS rendah di 115 FPS saat kondisi lagi ramai dan maksimal suhu hanya di 40 derajat Celcius aja. Mantap. Nah, sekarang udah main game Genshin Impact. Suaranya keren banget. Genshin Impact-nya megah banget loh, detil banget, warnanya keluar. Doang. Saya buat kasih lihat ke kalian nih guys, kalau grafiknya bagus dan ini smooth banget, nggak ada nge-lag nih guys tuh. Begitu terus. Loh, ayo loh. Loh. Ayo loh. Naik sini. Oke guys, jadi sama tim saya udah dites ya main game Genshin Impact. Settingan grafiknya high 60 fps selama 15 menit. FPS rata-rata di 56 fps dengan FPS terendah di 50 fps dan suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Mantap, mewah banget main game pakai Red Magic 11 Pro Plus. Jatuh. Mantap guys. Sip. Nah, untuk performa CPU rata-rata di 86%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate maksimalnya di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi Touch Sampling Rate Tester. Maksimal sentuhan yang bisa terima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensor yang ada di Red Magic 11 Pro Plus ini udah lengkap semua ya. Mulai dari accelerometer sensor, LED sensor, sampai magnetic sensor. Pemakaian baterai di Red Magic 11 Pro Plus ini kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterai berkurang 4%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 5%. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 10%. Nah, untuk layar juga udah kita tes. Brightness testnya normal brightness di 600 hingga 700 nits. Color gamut testnya di mode colorful 98% sRGB dan 95% DCI P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Red Magic 11 Pro Plus-nya ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.9 main kamera. Kemudian 50 megapiksel f2.2 untuk ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan kamera depannya ini 16 megapiksel yang ada di dalam layar. Yuk kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari Red Magic 11 Pro Plus ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya dengar pakai kamera belakang dari Red Magic 11 Pro Plus. Formatnya Full HD 30 fps. Bisa di set ke lensa ultrawide kayaknya nih. Oh, nggak bisa. Satu kali. Harus dimatiin dulu coba ya. Jebret. Iya, bisa di set ke lensa ultrawide tapi harus dimatiin dulu. Dan kalau saya lihat di layar ini sih smooth ya guys ya. Kita deketin nih ke tanaman imitasi. Kita back lensa normal lagi satu kali. Iya, lihat detailnya. Seperti itu. Keyboard kayak gitu. Ada speaker tuh, detil-detil kain-kainnya. Kayak gitu guys. Oke. Jebret 4K 60 fps. Di layar smooth guys. Kita lihat nih detil-detil dari topeng-topeng ini. Bumblebee. Oke. Iron Man. Batman. Mantap ya.
Jebret 8K 30 fps 8K lo guys. Wih, 8K enteng cuy. Iyalah, chipsetnya Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ya enggak, detailnya tuh mantap. Nah, ini kamera depan dari Red Magic 11 Pro Plus. Jangan tanya ya, Bang, Om, kenapa burem? Ya karena kameranya under display di bawah layar, jadinya ya burem-burem kayak gitu. Tapi ya begitulah ya, ciri khasnya Red Magic, kamera depannya dibenam di bawah layar. Jadi bisa buat main game pas tuh, nggak ada tompel-tompel. Mantap. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Oke, cepet dan tanpa mental-mental ya. Kalau mental-mental tuh kayaknya saya nyebelin banget ya. Bentar-bentar mental, bentar-bentar mental gitu ya. Sekalian nih face unlocknya. Kita tes sensor fingerprint di layar. Pakai telunjuk nggak mau, jari tengah nggak mau, jempol. Oke, mau. Dalam kondisi screen off. Nggak mau, pakai jempol, dia baru mau. Face unlocknya bagaimana? Swipe, intip, oke, smooth ya. Sep, intip, tek ser. Mantap. Nah ini guys, kita cobain pakai casing bawaan dari Red Magic 11 Pro nya. Jadi kayak gitu guys. Walaupun RGB lightnya masih kelihatan di bagian samping, di bagian belakang juga masih kelihatan sih. Coba ya kita lihat liquid coolernya nih. Tuh masih kelihatan juga sih. Mantap. Nah, kesimpulan saya sama Red Magic 11 Pro Plus ini adalah ternyata banyak ya pembaruannya ya. Walaupun dari segi desain sih mirip-mirip aja ya, dia ngotak, terus transparan kayak begini. Kita bisa lihat dalemannya, ada bentuk kamera, ada logo Red Magic yang bisa nyala-nyala, ada RGB LED dari fan coolernya yang di dalam, internal fan coolernya, kemudian ada juga ventilasi, mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan nih, liquid plus air cooling systemnya tuh, yang bisa dia muter-muter kayak gitu guys. Nih saya kasih lihat di sini ya. Tuh dia bisa muter-muter. Jadi si liquid ini dia mengaliri bagian-bagian yang panas di daerah si smartphone ini. Jadi berharap dengan dialiri sama liquid ini, jadi yang namanya panas-panas itu jadi diredam guys. Terbukti sih, saya main game tadi Genshin Impact, Delta Force pakai Red Magic 11 Pro Plus ini, hasilnya temperatur cuma mentok di 40 derajat Celcius aja. Biasanya kan bisa sampai 42 derajat, ya kan? Jadi terbukti adem. Kemudian baterainya 7500 mAh. Gila sih. Soal kamera ya masih sama lah ya sama yang dulu ya. Kamera belakang bisa record video sampai 8K, tapi kamera depannya dianaktirikan. Jadi record videonya cuma bisa Full HD doang karena ya under display kamera. Jadi kualitas kamera depannya itu kan terhalang sama layar, jadi burem-burem kayak gitu. Ya, pasti kamu udah tahu lah ya. Dan ini saya beli di China, harganya tuh 6.499 China Yuan. Kalau di kurs rupiah sekitar 15.200.000-an. Itu belum termasuk bayar IMEI dan lain-lain. Jadi ya kalau ini masuk Indonesia mungkin bisa hampir nyentuh di angka 18 atau 19 jutaan ya. Gitu sih, banyak bagusnya ya. Minusnya apa sih? Minusnya menurut saya, kayaknya sih nggak masuk Indonesia ya. Kayaknya yang Red Magic 10 masuk nggak sih? Saya lupa deh. Kalau yang 9 masuk kan ya. Yang 10 kayaknya saya lupa, kayaknya enggak, apalagi 11 ini. Tapi kita berharap ya sama Nubia Indonesia bisa memboyong Red Magic 11 Pro Plus ini ke Indonesia. Karena ini keren banget. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ada liquid coolernya di belakang tuh. Wah gila, keren sih. Buat para pencinta gaming sih ini harus banget ya masuk daftar list pembelian. Masa yang resmi cuma ROG Phone doang? Jangan mau kalah dong Red Magic. Oke guys, demikian video mengenai Red Magic 11 Pro Plus ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.